Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya Marcel, senang sekali dapat bertemu dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan kita pada hari ini berjudul Antri. Firman Tuhan yang mendasari renungan pada hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berada di dalam sebuah antrian. Misalnya, antrian di berbagai tempat rekreasi pada saat liburan. Antrian saat membeli makanan yang sedang viral. Antrian saat menunggu dokter di rumah sakit. Antrian di dalam kemacetan. Atau antrian-antrian lainnya yang pernah kita alami. Apa yang ada di benak kita atau yang kita rasakan pada saat kita mengantri. Ada kalanya kita sabar menunggu. Ada kalanya kita merasa excited, bergairah, penuh semangat saat kita mengantri sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Namun ada kalanya juga kita merasa begitu jengkel, kesal, bahkan emosi, marah karena menunggu terlalu lama. Kok lama banget sih? Kalimat ini tidak jarang kita ucapkan untuk mengekspresikan perasaan kita ketika kita kehilangan kesabaran. Sabar dan marah, keduanya merupakan bentuk ekspresi dari perasaan, namun memberikan dampak yang sangat berbeda. Sabar dan marah berkaitan dengan kemampuan mengontrol diri di dalam situasi sulit atau tertekan. Orang yang cepat marah mudah kehilangan kontrol diri. Orang yang cepat marah seringkali menjadikan kemarahannya sebagai jalan pintas atas segala persoalan yang ia hadapi, agar persoalannya bisa cepat selesai. Namun pada kenyataannya, marah bukan hanya tidak memberikan solusi apa-apa, tetapi juga malah menambah keruh persoalan yang ada. Tidak jarang juga, kemarahan dapat melukai perasaan atau bahkan fisik orang lain ketika kita tidak dapat lagi mengontrol diri. Banyak kebodohan yang dapat terjadi ketika seseorang dikuasai perasaan marah. Sebaliknya, orang yang sabar dapat mengontrol dirinya dengan baik. Orang yang sabar dapat bersikap tenang dan tidak mudah terpancing secara emosional. Dalam ayat bacaan kita tadi tertulis, orang yang sabar besar pengertiannya. Ini merupakan hal penting yang mengingatkan kita agar kita lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu hal yang kita alami, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan besar seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah. Namun di dalam realita kehidupan, spirit zaman modern kontemporer membuat kita berada di dalam situasi rush, terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ada kesabaran, tidak ada tempat untuk membiarkan proses berjalan dengan semestinya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan secepat mungkin. Makan tergesa-gesa, minum tergesa-gesa, di dalam perjalanan tergesa-gesa, kerja tergesa-gesa, liburan pun tergesa-gesa. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat. Kalau bisa lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Sehingga banyak orang terjebak di dalam pengejaran budaya instan dan produktif. Yang penting mudah, yang penting cepat. Namun ketika persoalan, situasi sulit, dan tekanan datang dalam hidup, banyak di antaranya yang tidak tangguh menghadapi dan cenderung mudah kehilangan kesabaran, sehingga menjadi cepat marah atau ingin kabur dari permasalahan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hidup di dalam ketergesaan? Sebagai contoh, saya pernah mengikuti sebuah tur di satu negara. Jadwal acara disusun begitu padat karena ingin mengunjungi banyak tempat dalam waktu yang sangat singkat.
Dalam satu hari mungkin dapat berpindah-pindah untuk ke beberapa tempat. Tidak ada waktu yang cukup untuk menikmati keindahan dari setiap tempat yang dikunjungi. Ketika makan juga diburu-buru agar cepat selesai. Segala sesuatu harus dilakukan secepat mungkin. Kalau ada yang lambat, maka si tour guide akan kesal. Bahkan memarahi para peserta karena ia harus menunggu. Hidup di dalam ketergesaan seringkali menguras kesabaran kita. Tidak jarang kita juga jadi ikut-ikutan emosi. Namun sebenarnya kalau dipikirkan lagi, untuk apa kita hidup di dalam ketergesaan? Seringkali tanpa tujuan yang jelas. Hanya sekedar ingin semuanya cepat selesai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai orang berdosa, kita cenderung untuk mudah kehilangan kesabaran dan menjadi cepat marah. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa kesabaran bukanlah tercipta melalui hasil usaha kita sendiri, tetapi pemberian Tuhan melalui buah roh yang Ia tanamkan di dalam diri kita. Sabar bukan berarti menggampangkan atau menyepelekan sesuatu. Sabar juga bukan berarti cuek. Misalnya, sabar aja lah, nanti juga akan baik lagi. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sabar adalah salah satu wujud kasih yang nyata. Sabar tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan dan ketaatan. Seperti Kristus yang mengasihi kita, Ia rela menjalani kehendak Bapa dan penderitaannya dengan sabar, dan tetap mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Bukan hanya untuk bertahan atau mencapai sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki, di dalam menaati segala perintah-Nya, di dalam pengharapan dan menantikan pertolongan-Nya, di dalam mengasihi Dia dan sesama. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.